Dekan FISIP Universitas Gadjah Mada, Wawan Masudi, menyayangkan rendahnya aktivisme politik masyarakat dalam mengikuti perhelatan pilkada. Padahal, hajat politik 5 tahunan untuk memilih kepala daerah itu sama pentingnya dengan mencoblos calon presiden atau anggota dewan. Dalam salah satu spektrum, pilkada jauh lebih penting dibanding memilih legislator pusat. Bila sudah terpilih, para anggota DPR jarang bertemu langsung dengan konstituen, tapi tidak begitu dengan bupati atau wali kota. Saat berbicara dalam seminar kebangsaan dan uji publik calon kepala daerah, kota dan kabupaten Tasikmalaya yang dilangsungkan di salah satu hotel, Sabtu 7 September 2024, Wawan menjelaskan, Pilkada serentak 2024 merupakan momentum paling bersejarah untuk sistem demokrasi lokal di Indonesia. Pasalnya, hampir semua daerah di Indonesia, mulai kabupaten, kota, hingga provinsi menggelar pilkada serentak dengan melibatkan 208 juta pemilik suara dan didominasi pemilih muda. Pemerintah pun menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk melangsungkan pilkada serentak yang baru dimulai tahun ini. Jadi ini aspek pemilu kita untuk pilkada ini luar biasa banyak. Satu, ini momentum paling bersejarah dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Dua, ini akan melibatkan generasi-generasi yang orang seringkali sebut sebagai bagian dari bonus demografi di Indonesia. Karena itu jangan sampai nih anak muda kemudian atau generasi muda tidak terlibat aktif dalam proses pilkada. Nah, ini ada aspek bahayanya juga ini. Saya kira Mbak Titi juga punya data, kami juga punya data aktivisme anak muda untuk pilkada di mana-mana seringkali agak rendah ya Mbak Titi ya. Kita kalau pemilu presiden itu semuanya ribut rame, padahal jauh jangkauannya. Tapi begitu pilkada seringkali tidak cukup kuat. Mengapa? Karena memang sangat ditentukan oleh karakteristik aktivisme politik di masing-masing daerah. Kendati urgensi pilkada tidak bisa dipandang sebelah mata, namun sebagian masyarakat kurang meresponnya dengan serius. Masyarakat memandang pilkada sebagai urusannya partai politik dan para calon kepala daerah. Malah, di banyak daerah yang sibuk mengurus pilkada adalah para pemilik modal. Wawan menegaskan, setiap simpul masyarakat semestinya menempatkan pilkada sebagai bagian penting dalam membangun demokrasi di tingkat lokal. Masa depan satu daerah sangat ditentukan oleh pemimpin yang terpilih melalui proses pilkada. Pilkada itu sebenarnya esensi demokrasi yang paling penting. Mengapa? Karena mendekatkan betul proses politik kepada masyarakat. Kita ketika ikut pemilihan presiden, kemudian anggota DPR dan lain sebagainya, ini kan ya sudahlah keterlibatan kita selesai di proses mencoblos, dihitung, udah kita nggak tahu lagi kapan akan berhubungan, ya nggak sih? Rekan-rekan sekalian yang di sini kemarin memilih anggota DPR pusat, ya DPR, dan memilih anggota DPD, saya nggak yakin 5 tahun ke depan akan pernah bertemu dengan calon yang rekan-rekan sekalian pilih, iya kan? Wong anggota DPR kalau turun ke dapil ya paling ya cuman formalitas. Jadi pemilu nasional itu selalu punya jarak dengan masyarakat. Tapi kalau pemilu daerah, pemilu lokal untuk pilkada, jaraknya dekat Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Kayak kota seperti Tasikmalaya, Anda akan dengan mudah bisa menjangkau yang namanya wali kota suatu saat. Iya enggak? Kantor wali kotanya juga ada di sekitar alun-alun, sewaktu-waktu bisa ditemui. Iya enggak sih? Yang di kabupaten juga demikian halnya. Jadi pemilu lokal itu selalu menjadi penting dan menjadi sangat esensial untuk demokrasi. Mengapa? Karena ini membawa betul bringing politics di akar rumput, membawa politik, membawa kekuasaan itu di akar rumput, di bawah. Nah, ini mendekatkan. Karena itulah mengapa ini menjadi sangat penting ya. Sementara itu, pengamat pemilu dan demokrasi Titi Anggraeni menegaskan Pilkada serentak 2024 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah terbesar di dunia. Ada 208 juta pemilih dalam pilkada serentak di Indonesia.
dan jumlah itu lebih besar dibanding Pilpres Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar kedua di dunia. Untuk kali pertama, tahun ini Indonesia menggelar pilkada serentak yang akan diikuti semua kabupaten, kota, dan provinsi kecuali Provinsi Yogyakarta. Selain untuk efisiensi penyelenggaraan dan ongkos politik, juga demi membangun koherensi atau keselarasan antara kepemimpinan nasional dan daerah. Namun, dua tujuan itu belum tampak dalam proses pilkada serentak yang tengah berlangsung. Biaya penyelenggaraannya sangat besar, dan keselarasan kepemimpinannya pun tampak sangat dipaksakan. Kalau yang sekarang kan duplikasinya dipaksa, agenda lokal dikendalikan oleh elit nasional. Melalui apa yang disebut dengan Rekom DPP. Makanya ada 18 partai, 16 partai, 15 partai mengusung satu calon karena rekomnya dari DPP semua. Agendanya agenda elit dari pusat, padahal kontestasinya di daerah. Kita bicara Undang-Undang 23 2014 desentralisasi, sementara politik kita hari ini sangat sentralisasi. Apa bisa pengurus partai di Kota Tasik mengusung calon tanpa rekom DPP? Tidak bisa. Apa bisa di Kabupaten Tasik calon maju tanpa rekom DPP? Tidak bisa. Jadi prosesnya akhirnya tidak alamiah. Tadi demokrasi lokal dikooptasi oleh elit nasional. Titi menjelaskan, tujuan lain dari penyelenggaraan pilkada serentak adalah menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Namun, untuk membangun relasi antara dua pusat dan daerah, Titi menilai hal itu bisa dibangun tanpa harus melalui pilkada serentak yang digelar di tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu.